Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tanaman kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 10 tahun yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu kelapa sawit unggul, di mana penanamannya itu agak terlalu rapat dan lahannya memiliki kemiringan yang cukup lumayan untuk beberapa sisinya, yang mana di belakang saya ini merupakan salah satu contoh yang memiliki kemiringan yang cukup lumayan ya. Jadi pupuk yang digunakan adalah pupuk jenis blending dengan komposisi NPK ini 13% nitrogen. Ini fosfatnya dari rock fosfat ini sebesar 6%, dan yang bagian merah ini merupakan unsur KCl atau pupuk KCl dari bentuk flek atau serpihan sebanyak 27%. Jadi ini pupuknya ditebarkan di area piringan seperti ini. Ini lahannya miring ya. Jadi ini terasannya dibuat ke arah sini. Ini yang nampak sekali bisa dilihat. Ini adalah bentuk tapak kuda yang dibuat saat penanaman di kebun ini. Seperti dilihat, ini kemiringannya seperti ini ya. Dan ini dulu pembuatan tapak kudanya manual dengan menggunakan cangkul, dimana ini cukup lebar. Tapak kudanya 2 meter ini dari pohon sini ke sisi lereng sebelah sini. Dan pemupukan sekarang dilakukan di area piringan ini dengan menebarkan pupuk sebanyak 2 kg, yaitu pupuk NPK 13627 seperti ini. Ini adalah pupuk yang digunakan pada kebun ini, dimana untuk panen rata-ratanya itu sekitar 5 hingga 6 ton ya, dari lahan seluas 4 hektar. Jadi hasil panen buahnya seperti ini. Ini brondolan yang belum dikutip. Ini brondolannya ya. Jadi dari jenis Sokpindo yang ada di kebun ini seperti ini brondolan yang dihasilkan. Kemungkinan besar Sokpindo di sini adalah Sokpindo yang ambi ya, karena kalau kita lihat ini bijinya agak kecil-kecil, dan nanti kita masih bisa melihat tumpukan buah yang di atas sana. Itu buahnya agak lonjong-lonjong. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk penanaman yang di lahan miring itu adalah pembuatan tapak kuda ini. Jadi dengan adanya tapak kuda seperti ini, maka pemupukan yang kita lakukan itu lebih efektif, karena jalur air itu tidak langsung melibas pupuk yang kita taburkan, sehingga pupuk masih bisa bertahan di area piringan ini hingga 2 atau 3 bulan, karena proses penyerapan pupuk oleh tanaman itu memerlukan waktu antara 2 bulan. Dan untuk pupuk NPK blending, produksi dari pupuk Kalimantan Timur memiliki kelebihan di mana unsur ureanya, pupuk ureanya itu terbuat dari pupuk urea granul, yang mana urea granul adalah urea yang memiliki lapisan di setiap unsur, sehingga pupuk tersebut tidak langsung habis ketika ditebarkan. Berbeda halnya dengan pupuk urea jenis Pril, yang mana ketika ditebar ke permukaan tanah dan mendapatkan kelembapan yang cukup, maka dia akan larut semuanya. Sedangkan pupuk jenis granul pada urea yang diproduksi untuk pupuk NPK blending itu ada 2 lapis ya, ada coatingnya, sehingga saat ditebarkan pertama kali dia akan larut setengah dari butirannya, kemudian setengah butiran lagi akan larut setelah 2 bulan. Rata-rata seperti itu yang kita amati dari kebun-kebun yang menggunakan pupuk jenis blending, sehingga penempatan pupuk pada piringan itu harus diperhatikan, karena pupuk ini bisa bertahan hingga 4 bulan, dimana pada rentang waktu tersebut proses penyerapan berlangsung. Jadi sangat disayangkan sekali kalau pupuknya ini hilang ya, hilang terbawa air, karena untuk lahan-lahan yang miring seperti ini resiko aliran air bisa membawa butiran pupuk yang kita tebarkan.
seperti ini ya. Ini adalah butiran pupuk NPK Pelangi Blending, pupuk yang direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah berproduksi, terutama kelapa sawit yang sudah berumur di atas 7 tahun, dimana pada umur tersebut kelapa sawit lebih fokus pada pertumbuhan generatif ya. Pertumbuhan generatifnya lebih tinggi karena pada umur tersebut kelapa sawit diharapkan menghasilkan panen buah sebanyak 2 ton per hektar per bulannya. Saat ini di musim trek ya, di tahun 2023, di bulan Januari ini masih masuk musim trek, dimana produksi buah kelapa sawit rata-rata menurun ya. Ini adalah hasil panen hari ini yang masih belum diangkut. Nanti kita akan tampilkan di akhir video berapa banyak buah yang dipanen dari kebun ini. Seperti yang terlihat di depan ini buahnya kosong ya. Rata-rata pohonnya itu kosong buahnya untuk di bulan Januari 2023. Mudah-mudahan dengan pemupukan yang kita lakukan hari ini bisa menambahkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman guna memproduksi buah kelapa sawit. Harusnya pakai gendongan, pakai gendongan biar nggak kemeng ngangkutnya.